Bun, alhamdulillah sudah jadi nih ya stik bawangnya yang enaknya kebangetan dan murah meriah modalnya bun ya, cuma tepung sagu, bawang putih, sedikit margarin, tidak pakai telur tapi enak dan renyahnya kebangetan ya bun ya. Ini cemilan yang murah meriah tapi enaknya luar biasa. Nah, bagaimana cara bikinnya? Tonton ya bun ya dari awal sampai akhir. Masakan Bu Erna jangan di skip-skip ya. Tonton videonya dari awal sampai akhir biar gak gagal paham bagaimana cara bikinnya nih kue stik bawang yang enaknya kebangetan, murah meriah tapi jadi banyak banget ya bun ya. Jadi segini nggak sampai 10.000 udah jadi segini bun ya. Tonton sampai habis yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan ayam Po Erna yang punya channel Duta Betawi. Bunda-bunda, apa kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya bun ya. Ketemu lagi dengan masakan terbaru saya ya bun ya. Pagi ini saya mau bikin kue lebaran ya bun, yaitu stik bawang tapi yang terbuat dari sagu ya bun ya. Ini sagunya 200 gram ya, seperempat kurang, dan ini terigunya 50 gram ya. Ini bumbunya bawang putih, roiko, dan lada bubuk ya, nggak lupa, dan bawang atau seledri kita gunting-gunting kecil ya bun ya. Jangan lupa ya bunda-bunda, sebelum kita lanjut pada proses selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bun, biar saya semangat ya bunda-bunda, encang-encing, nyak babe, abang-abang dimanapun berada, bantu like komennya ya, subscribe juga jangan lupa ya. Ini langkah selanjutnya saya mau aduk-aduk ini ya. Ini terigunya saya mau kasih air ya bun ya. Nih sebanyak 200 gram, terigunya tadi 50 gram. Aduk-aduk rata. Kasih juga perbumbuannya. Roiko 1 bungkus lebih ya, enggak 2 bungkus ya, 1,5 juga nggak sampai, pokoknya 1 lebih dikit. Nih lada, masukin ladanya semua ya. Garam nggak usah ya bun, karena Roiko juga sudah asin. Aduk-aduk. Terus bawang putih pastinya ya. Bawang putih sesuai selera ya, tadi ini 6 siung. Tapi saya nggak pakai semua bunda-bunda. Nah kayak gini. Kita aduk sampai semuanya benar-benar larut ya bun ya. Setelah larut baru kita masak nanti. Ini setelah menyatu semua kita aduk-aduk, baru kita mau masak ya bun ya. Ini masih pada bergerindil, bukannya tepung ya, tapi bawang putih. Saya tadi ngilingnya, nguleknya kurang halus, nggak apa-apa ya, nanti juga dia garing jadi tambah gurih ya bun ya. Kita goreng ya. Sekarang saya mau masak ini dulu, biangannya dulu ya. Terigunya saya mau masak sampai mendidih dan mengental. Yuk ikutin step selanjutnya biar nggak gagal paham, jangan di skip-skip bunda ya. Ini kita mau masak api sedang aja ya bun ya. Api sedang sampai kita aduk-aduk terus sampai dia matang mendidih ya bun. Apinya sedang, jangan terlalu gede ya bun. Terus kita aduk-aduk sampai dia ngentel ya bun. Ini udah mulai ngentel ya bun, terus aduk jangan sampai gosong. Cepet banget biar matang ya bun ya. Setelah matang mendidih kayak gini, kita matiin kompornya ya bun ya. Dah kita mau angkat. Tuang semuanya ya bun, mari. Terus aduk-aduk ya bun ya, kalau masih panas terus aja aduk-aduk terus ya bun ya. Sampai semuanya
kalis semuanya menyatu ya bun. Lalu kita goreng bluegan ya bun. Ini sebanyak 50 gram aja ya bun ya. 50 gram udah saya timbang. Semuanya kita jadiin satu. Aduk-aduk. Kalau udah adem pakai tangan aja bun ya, biar dia nyampur atasnya. Dah lumayan adem. Ini tangannya udah saya cuci ya bun. Ini sampai kalis ya bun ya. Ini sudah hampir kalis. Ini masih sedikit lagi bun ya. Kita terus adonin ya. Ulenin, adonin sampai semuanya rata ya bun ya. Sampai kalis kayak gini ya bun ya. Udah kalis kayak gini, langsung saya mau cetak ya bun ya. Ting, ting, udah enak ya bun ya. Tuh udah kagak nempel tangan. Nih bun, kalau udah rata, udah tipis semuanya, kita mau potong-potong ya bun. Mau potong ya bun ya. Kita ratain kayak gini, jadi kita nggak pakai cetakan, manual aja ya bun. Begini bun, kita potong 3 ya bun ya. Ini tak apa-apa. Sekarang saya mau potong dari sini dulu ya bun. Kalau nggak rata nggak apa-apa ya bun ya, namanya juga tangan dikira-kira doang ya bun ya. Terus sampai habis ya bun ya. Setelah kita potong-potong, kita taruh di sini ya bun ya. Taruhin sagu di bawahnya. Ini taruh ya bun ya. Taruh rapi semua, baru kita goreng ya bun. Kita potong-potong kayak gini bun ya. Ini pakai cetakan manisan paya. Apa pun kayak gini juga. Tadi ya misah kena minyak ya. Terus ya bun ya sampai habis kayak gitu. Nah, terus kita ulangin lagi ya bun. Plekin dulu, pipihin dulu ya bun. Baru kita gulung-gulung lagi sampai tipisnya sesuai selera ya bun ya. Biar tipis enak ya bun ya harinya. Terusin ya bun ya, kayak gini sampai tipis banget. Begini bun. Segera kita buang. Nah, insya Allah dia nggak nempel ya bun ya. Udah kita taruhin tepung sagu. Nah, ini bentuknya kita buang aja. Yuk langsung saya mau goreng. Minyaknya udah panas ya bun, panas banget. Saya mau kecilin dikit dulu. Tadi minyak panas, sekarang kita masak pakai api sedang ya bun ya. Kita cemplungin gitu. Satu lagi ya bun.
taruhin sagu ya bun ya, biar dia nggak nempel. Kita biarin dulu, api kecil aja atau api sedang ya bun. Pertamanya api panas. Dah sampai warnanya kekuningan, nanti kita angkat ya bun. Ini kita pakai api kecil aja ya, biar garing tuh udah pada mengembung, cakep banget tuh, cantik. Dia tujuannya garing ke dalam, tapi warnanya belum gosong, belum coklat, masih putih, udah garing. Tujuannya api kecil ya bun ya. Kayak gini kita bolak-balik. Bentar lagi kita mau angkat ya bunda-bunda. Ini bun udah menguning ya, udah cantik banget putihnya, udah saya mau angkat. Yuk kita taruh ke meja. Kita mau angkat ke meja. Ini kita mau goreng lagi yang keduanya ya bun ya. Selesai 2 kali penggorengan aja. Ini udah panas ya. Geser pelan-pelan. Nah kita aduk-aduk terus ya bun. Nggak terlalu sering juga sih ya bun. Kita bolak-balik aja sampai dia garing merata ya bun ya. Caranya gampang banget ya bunda-bunda ya, murah, cuma dari sagu sama blue band, bawang putih, udah jadi cemilan buat toples, masukin di toples lebaran ya bun ya. Bentar lagi kita mau angkat ya bun ya. Nih sudah menguning, bentar lagi kita angkat tuh, pada kembung, cakep banget ya bun ya. Nah pada kembung-kembung bengkak itu tandanya renyah, garing dan mantul ya bun ya. Nih 1 menitan lagi, setengah menit kita angkat. Tungguin sampai di meja ya bun ya, kita mau taruh di toples. Alhamdulillah udah jadi bun ya. Nih sticknya cantik banget. Kembung-kembung banget ya, bengkak-bengkak tuh, padahal tipis-tipis banget tadi kita bikinnya, jadinya pada bengkak, pada melar ya bun ya. Ini udah, jangan lupa ya bun bantu like, komen, dan subscribe ya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang udah like, komen, yang belum bantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu lagi di masakan Po Erna selanjutnya. Besok kita bikin kue lebaran apa lagi gitu bun ya. Boleh kok request juga di kolom komentar ya bun ya. Saya ucapin terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.